Oke, selamat siang. Kita mau mereview. Ini LED H4JL45 5500 Kelvin di order untuk Toyota Hiace. Ya, ini customer saya sudah sering order ya. Ini udah orderan beberapa kali. Terima kasih untuk Pak Janot ya. Jadi ini untuk Hiace dia sudah order sih sebenarnya ya. Udah beberapa kali karena mungkin pengusaha travel ya atau Anda yang mempunyai mobil Hiace, silakan Anda bisa order LED ini. LED ini bisa diajak kerja berat ya, tipenya JL45, terdapat logo emboss juragan lampu di LED-nya. LED ini anatomi adalah 1:1 sama seperti halogen standar ya, terdapat payung dan payungnya ini bisa disetting dan bisa dikalibrasi karena LED ini merupakan LED terbaik yang kita punya. Ya, LED terbaik yang kita punya, awet, cut off sama seperti halogen, pokoknya the best yang kita punya ya. LED ini 45 watt real dan ini sudah versi upgrade dari Cree XHP50 second generation yang 30 watt. Apa yang di-upgrade adalah chipnya di-upgrade menjadi chip otomotif persegi panjang. Drivernya dari 30 watt ke 45 watt. Ya, kipas putarannya lebih cepat, jadi driver di-upgrade, chipsetnya di-upgrade, body material di-upgrade supaya lebih cepat untuk pendinginan. LED ini tanpa driverless sudah dirajut oleh nilon, jadi tinggal colok soket ya. Kenapa kita upgrade chipnya? Karena kita mau anatomi LED ini sama seperti halogen. Kenapa? Karena halogen itu filamennya memanjang. Tentu chip low beamnya harus memanjang. Ya, kalau dulu menggunakan XHP50 chipnya melebar. Melebar menyebabkan banyak glare, susah fokus, susah kita setting. Ya, Anda juga sebagai pemakai banyak silaunya. Ya, jadi jangan sampai Anda beli lampu LED Anda enak tapi mengganggu orang lain. Ya, intinya jangan mengganggu orang lain karena kenapa? Menyebabkan polusi. Sama seperti knalpot motor deh. Kita lagi di sini duduk lagi membuat konten tiba-tiba motor lewat. Teng gitu kenceng knalpotnya. Anda terganggu nggak? Terganggu kan? Nah, itu polusi suara namanya. Nah, kalau polusi cahaya namanya adalah menyilaukan orang lain ya. LED ini ada cut off saya jamin. Kenapa? Karena anatomi LED ini 1:1. Nah, makanya untuk Anda yang sudah order kirimkan foto depan mobilnya. Kenapa? Supaya kita bisa men-setting, bisa mengkalibrasi payungnya. Payungnya ini harus satu, anatominya harus sama dulu dengan halogen. Karena reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen. Ya, reflektor mobil Anda ini lahir menggunakan halogen. Pakai halogen, cut off pasti bagus. Tetapi masalahnya kan kurang terang. Nah, kita ganti ke LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita setting, kita kalibrasi, jangan lupa kasih saya foto depan mobilnya ya, karena kita mempunyai pola-pola tiap-tiap reflektor mobil. Pendinginan LED ini juga bagus ya, ada heatsink, ada kipas dan teknologi penarikan panasnya double Cooper PCB. Tidak storing ya, tinggal colok soket. Heatsinknya ini masih terlihat ya, jadi Anda lepas dulu ininya, sudah dilepas, klipkan, pasang karet. Nah, karet sudah pasang, baru bohlam masuk. Nah, bohlam masuk, masih terlihat heatsink, artinya kipas angin berputar, angin bisa meniup heatsink, bisa bersirkulasi anginnya, jadi aman. Ya, jadi tidak perlu takut overheat, ya seperti itu. Ya, LED ini kenapa 45 watt? Selalu saya jawab, banyak customer yang bertanya kepada saya, kenapa nggak lu main yang 60 watt, 70 watt, 80 watt? Saya berkata jujur kepada Anda, LED ini 45 watt adalah low beam. High beamnya juga 45 watt. Saya tidak mau menjumlahkan ini low beam 45, high beam 45 jadi 90 watt dikali 2 jadi 180 watt. Saya tidak mau seperti itu. Itu bermain curang namanya. Saya berbicara apa adanya, ini 45 watt ya 45 watt. Ya, 5500 Kelvin masih tembus hujan, warnanya adalah putih, agak ada sedikit aksen kuning. Kenapa? Karena 5500 Kelvin spektrum cahaya panjang gelombangnya bisa menembus partikel uap air di udara. Kalau 6000 Kelvin sudah susah. Kenapa? Dia akan memantul, tidak bisa tembus. Ya, ini bukan saya yang mengatur, tetapi ini adalah hukum alam. Ya, makin panjang gelombang makin panjang ya kalau nggak salah ya. Karena kan kalau temperatur rendah, panjang gelombang makin panjang makin bisa menembus partikel uap air di udara. Makin pendek tidak bisa. Ya, kalau salah tolong dikoreksi, kalau terbalik itu ada rumusnya, jadi 1 per kebalikannya. Jadi panjang gelombangnya bisa menembus partikel uap air di udara. Ya, Kelvin makin rendah makin bisa. Makanya warna kuning bisa menembus hujan,
bisa menembus kabut. Tetapi kalau Anda pakai warna kuning di kondisi jalanan biasa, Anda pusing. Kenapa pusing? Karena segala sesuatu yang disorotkan menjadi warna kuning, ya. Oke. Ini adalah bolam JL45 produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Follow Instagram saya Jungki Wenas Juragan Lampu. Oke, terima kasih.